Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Ada pertanyaan dari sebagian teman, yaitu hukum air jeding atau air kobok yang ada di musola atau masjid yang kotor dan berbau, apakah air tersebut itu masih suci, mensucikan? Artinya ketika digunakan untuk membasuh kaki atau wicik ya, atau kecek, itu apakah cukup melengkapi daripada basuhan wudhu, atau setidaknya tidak menjadikan kita najis karena dia masih suci? Jawabannya adalah dilihat dulu ya, ketika jenis berubahnya itu karena perkara yang najis, jadi memang ada najisnya kelihatan, seperti ada kotoran manusia atau kotoran hewan ya, dan berubah, maka najis. Tapi kalau hanya kotor ya, dan tidak diketahui bahasanya itu dari najis atau tidak, maka tetap mensucikan, karena termasuk air yang suci mensucikan yaitu air yang berubah, yang berubah dari perkara yang tidak bisa terhindar ya. Jadi pembagian air itu ada 4: air suci mensucikan, yang tidak makruh digunakan, kemudian air suci mensucikan yang makruh digunakan ya, kemudian air suci tapi tidak mensucikan, dibagi menjadi 2, yaitu air berubah dan air mustakmal, yang terakhir itu air najis. Nah, air berubah itu ada yang suci tapi tidak mensucikan ya, ada yang suci tapi tidak mensucikan ya. Yang suci tidak mensucikan seperti air yang berubah dengan perubahan yang bisa dihindari ya. Contohnya kayak ada air putih di gelas, kemudian kamu kasih teh atau kamu kasih kopi atau kamu kasih gula, maka itu air yang berubah, maka di air suci tapi tidak mensucikan. Nah, karena ada ikhtiar, ada usaha ya, ada usaha, ada ikhtiar lah, maksudnya ikhtiar ya, kesengajaan atau ada ya ikhtiar. Beda dengan air yang ada di pinggir kolam, kemudian berubah karena daun-daun yang jatuh atau buah-buah yang jatuh dan berubah dengan perubahan yang banyak, maka air tersebut tetap suci mensucikan, karena air tersebut tidak bisa menghindar daripada daun-daun atau buah-buah yang jatuh yang merubahnya, seperti perubahan sebab belerang, perubahan sebab lumut, perubahan sebab ganggang dan lain sebagainya. Termasuk juga yaitu ketika ada jeding kobok atau jeding kulah yang memang difungsikan untuk wicik ya, untuk membasuh kaki, maka otomatis kaki-kaki tersebut lewat di sana, itu disamakan dengan tadi, yaitu sesuatu yang tidak bisa terhindar. Ini dalam kitab Jalal Manhaj juz 1 Saifah 21. Walaysa min hadzal bab ay bab at-tahwir fil maqam al awsal mufasilah
min arjulin nas min ghusliha fil fasa khilafan lima waqafa syainah wa inna ma dzalik min babi malastakmal anhu wal ma'mar wal maqar. Itu tidak bisa terhindar ya. Kama afta bi wartusah, artinya ketika ada air sidin kobok itu berubah. Kalau tidak berubah jelas ya, tapi sing apik ya wis kotor ancen dikuras terus di sini. Tapi seandainya kotor kemudian mengenai kaki kita, maka tidak bisa menajiskan. Bahkan kalau masih suci mensucikan, maka dia masih bisa digunakan untuk membasuh kaki atau yang membasuh kaki pada saat wudhu, basuh kepala atau telinga terus langsung dicelup neng kaki tersebut ya, neng jeding tersebut. Allah alam bisawab.